Novel Nikah Saat SMA part 153. Beneran, kalau lo kenal Brian pasti lo tahu kalau dia bukan tipe orang yang gampang bergaul dan nyatu sama orang lain. Bener juga sih, pikirku sambil mengangguk. Hari ini pertama kalinya gue ketemu lagi sama Brian sejak dia pindah. Tapi lo tahu, dia berkali-kali ngecek jam di HP-nya. Awalnya gue pikir mungkin dia ada janji lain setelah ketemu sama gue. Habis ngecek di handphone, belum juga 5 menit dia udah lihat jam lagi. Terus dia bilang dia mau ke mobil sebentar. Gue kira dia mau ngambil barang apaan. Taunya pas dia masuk lagi, dia bawa lo. Gue langsung mikir, itu pasti lo. Cewek yang bisa ngebuat temen gue yang kayak S itu pindah sekolah. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Jadi aku hanya diam dan mendengarkan cerita Lutfi. Subscribe dulu ya. Jujur, gue gak peduli hubungan kalian apaan. Dan sebenarnya gue punya harapan yang banyak sama lo. Mungkin awalnya dia keras, kasar, ngeselin sampai mau bikin lo nonjok mukanya. Tapi gue pengen minta sama lo satu hal. Apa? Tanyaku, akhirnya bersuara. Sabar, kata Lutfi. Semakin lama lo kenal sama Brian, dia juga bakal semakin terbuka sama lo. Di balik sifatnya yang dingin kayak gitu, dia orang baik banget. Malah sebenarnya dia itu sensitifan kayak perempuan. Aku mendengus. Yang itu sih tidak usah diragukan lagi. Justru karena dia sensitif, gampang banget buat orang itu ngerasa terluka. Jadi kalau lo memang gak serius sama Brian, lebih baik lo berhenti sekarang. Ia menatapku dengan serius, lalu tersenyum. Anehnya, gue gak ngerasa kalau kalian lagi main-main. Jadi hah? Gue titip Brian ya, katanya. Sial, hari ini gue kayak cewek banget. Gerutu Lutfi pelan yang membuat terkikik geli melihatnya. Seingatku, setelah itulah Brian mulai bersikap aneh. Dia benar-benar sensitif kan? Padahal kalau saja dia tahu apa yang aku dan Lutfi bicarakan. Skip. Nungguin apaan sih, Dari tadi lo ngecek HP mulu. Aku menggelengkan kepala. Enggak kok, Cih, mau hubung lagi loh. Udahlah, sama gue aja masih pakai rahasia-rahasiaan. Aku bergumam sambil mencoba mencari jawaban yang pas untuk aneh. Yang gue perhatiin dari tadi, lo tuh di sini tapi nggak kayak di sini. Pikiran lo itu ada di handphone lo. Jelas aneh, panjang lebar. Gue tebak, pasti lo lagi ngintip sama cowok ya? Cowok apa lagi Gak jelas lo. Bantahku cepat. Aku menggenggam tanganku yang mulai berkeringat. Loh, ini serius gue Kalau ada Kak Adit di sini, pasti dia bakal ngomong kayak gitu juga. Ah benar, Adit. Hari ini adalah salah satu hari di mana aku dan Ane tidak berkumpul di kantin dengannya. Mulai dari kemarin lusa, seluruh murid kelas 3 sedang melaksanakan tryout, persiapan ujian nasional dan mereka diperbolehkan langsung pulang jika telah selesai mengerjakan ujian. Itu sebabnya Adit tidak bersama kami hari ini. Dan karena itu juga, sudah 2 hari aku tidak pulang bersama Brian. Tidak hanya pada saat pulang, tapi berangkat sekolah pun kembali menjadi tugas mama. Pada awalnya, Brian masih menjemputku di hari pertama. Sayangnya hari itu aku bangun kesiangan, hingga hampir membuat Brian terlambat ujian. Aku yang tahu diri akhirnya meminta Brian untuk tidak perlu menjemputku lagi, setidaknya selama ujian. Yah, bagaimana ya? Aku tidak bisa berbohong mengatakan aku tidak ingin diantar jemput olehnya. Maksudku dalam beberapa hari terakhir ini, kami menjadi lebih dekat dan terbuka satu sama lain. Kami juga mulai teratur berkomunikasi lewat handphone. Brian bisa menjadi benar-benar random. Tahu, kami sedang membicarakan bagian jalan mana yang sering dirazia polisi. Dan menit selanjutnya bisa berganti menjadi kenapa tahu isi di kantin isinya sayur. Jangan tanya di mana nyambungnya. Tadi pagi dia mengirim pesan minta maaf karena semalaman ketiduran. Aku sudah membalasnya,
Tapi sampai sekarang balasan Brian tidak juga muncul. Kalaupun tadi dia tidak bisa membalasnya karena ujian, saat ini hampir seluruh murid kelas 3 sudah meninggalkan sekolah. Jadi, kenapa? Mungkin dia masih di jalan. Aku mencoba berpikir positif dan menghela nafas. Sabar. Aku merindukan orang itu. Tapi ia juga harus fokus dengan ujiannya kan? Tuh kan, sekarang lo malah melamun. Suara aneh lagi. Aku meringis menatapnya. Kalau gue gak kenal lo orangnya kayak mana, gue pasti udah mikir lo lagi jatuh cinta. Aku sedikit terbatuk mendengar ucapan aneh. Apa? Jatuh cinta, Kek? Aneh kemudian tertawa kecil. Aneh banget ya, kok gue mikirnya sampai ke situ? Gue jatuh cinta sama Brian? Gak mungkin kan? Katanya lagi sambil menggelengkan kepalanya. Skip. Aku menutup pintu mobil dan menaruh tasku di kursi belakang. Hai, sapa mama dari belakang kemudi. Hai ma, balasku sambil tersenyum tipis, lalu mengindarkan tubuhku di kursi. Aku memutar handphone di tanganku dengan malas. Masih tidak ada balasan dari Brian. Aku menatap pantulan diriku di kaca mobil. Perkataan aneh di kantin memang benar. Gay dan cinta adalah dua kata yang tidak pernah kupikirkan akan jadi satu. Sebelumnya aku tidak pernah memiliki perasaan yang lebih pada lawan jenis sama sekali. Dan aneh sudah mengenalku sejak kecil. Tahu itu, wajar saja ia mengatakan ini hal yang tidak mungkin. Tapi karena itulah aku jadi memikirkannya. Apa benar aku sedang jatuh cinta? Karena aku tidak pernah mengalaminya, aku jadi tidak tahu perasaanku sendiri. Parahnya, aku tidak bisa menanyakan hal ini pada siapapun. Mama, ia pasti akan langsung menggoda aku lagi. Papa, rasanya aneh membicarakan ini dengannya. Aneh adalah expert dalam hal ini, tapi ia juga dicoret dari daftar. Dia akan bertanya macam-macam nanti. Adit, tidak mungkin. Brian, kenapa aku malah bertanya pada sumber masalahnya? Aku teringat peristiwa minggu lalu. Saat aku mengetahui Brian cemburu, ada perasaan aneh yang muncul dalam diriku. Rasanya seperti senang. Aku juga tidak yakin. Yang pasti itu membuat perutku tergelitik. Perasaan yang sama juga muncul ketika Brian mengusap kepalaku pada malam itu. Wajahku masih sedikit memerah kalau mengingatnya, seolah-olah tubuhku mengingat rasa panasnya. Mikirin Brian, Kek? Tanya mama saat mobil kami berhenti di lampu merah. Tidak siap dengan pertanyaannya, aku sedikit tersentak. Enggak lah. Hayo, ngaku aja, Kek. Dilihat dari muka kamu juga mama udah tahu. Kangen ya sama Brian. Kangen? Tanya aku sambil menatap mama aneh. Aku memang sudah bisa mengakuinya pada diriku sendiri, tapi mengatakannya pada orang-orang, terutama mama, tanpa sadar aku mendengus.